pertama saya merasa perlu minta maaf dulu ya, Bang. Nah, oke. Jadi sebenarnya tuh Bagus. gini, Bang. Sebenarnya beberapa udah aku kontak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yulindri Tiap hari bangga dada cuma Revi. Yeay. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat, geng. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, ini by the way ya, geng ya, kenapa aku cepet-cepet nge-record gini ya. Ini mohon maaf banget, muka aku agak berantakan dan aku pakai jilbab yang ada aja gitu, yang ada di sangkutan. Ya udah aku comot dan aku pakai. Karena apa? Karena tuh banyak banget langsung komentar kalian tuh di video aku. Ada klarifikasi Kopral Jono lagi di videonya Bang Jess No Limit. Nah, kita mau lihat nih klarifikasinya seperti apa ya, geng ya. Karena aku udah merasa ini di video kemarin tuh ini bakal lanjut gitu ya. Dan ternyata emang lanjut ya. Jadi ada kayak pernyataan dari Kopral Jono lagi mungkin di sini. Jadi kalau kalian udah mampir sini jangan skip dulu videonya karena biar jelas gitu ya, biar jelas dan tidak ada kesalahpahaman lagi dengan masalah ini gitu ya. Biar Kopral Jononya bikin konten lagi dan semangat bikin konten lagi untuk kita semua karena kalian udah kangen juga kan sama konten-konten Kopral Jono ya kan. Nah, sebelum kita mulai aku mau kasih info ke kalian biar kalian tuh mendapatkan penghasilan lebih dari aplikasi aja, geng. Kalian langsung aja download Snack Video ya. Kalian boleh downloadnya di link deskripsi ya, ada aku taruh. Jadi kan kemarin itu aku ngerekomendasikan Snack Video sama kalian kan. Dan ternyata itu memang benar-benar worth it untuk mencari penghasilan, geng. Jadi kalian bisa lihat beranda aku di sini. Aku buka Snack Video aku dan aku lihat kan ke kalian pendapatan aku ya. Nah, bisa kalian lihat koin yang ada di sebelah videonya itu, kalian klik aja. Kita klik aja. Nah, kalian bisa lihat kan saldo aku udah 2 juta dalam 2 hari, geng. Keren kan? Ini tuh udah aku tarik ya. Kalian bisa lihat ini penarikannya. Nih, di detail. Nah, itu udah aku tarik 50 ribu gitu untuk buat jajan gitu ya. Jadi kalian mau tunggu apa lagi gitu? Sebelum eventnya berakhir nih, kalian langsung download. Linknya ada di description box. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja masukin kode referral aku 577145128 dan kalian bakal dapatin 150 ribu koin. Dah, gitu aja. Uneca, aduh. Jadi kita langsung aja mulai ke videonya Bang Jess No Limit di sini ya. Oke guys, jadi Oke. kita sudah bersama dengan seseorang yang sangat spesial ya. Oke, spesial. Karena dia ini adalah seseorang yang kalian bisa lihat ya di kolom trending nomor 1 itu sering banget muncul nama dia. Benar. Kopral Jono Kalian selalu pasti trending udah di tahu game nih. ya. Wih, Kopral Jono. Halo Bang Jess, halo semuanya teman-teman. Thank you Bang Jess sudah diajak bikin video bareng. Gue Kapan lagi ya kan, John? bikin video bareng. Thank you, Jadi Bang. sebetulnya kita nggak mau bikin video ini guys ya, cuman Lah, Iya. kenapa dibikin? pas banget pas lagi mau bikin video sama Kopral Jono ini tiba-tiba ada yang lagi hangat gitu guys ya, Oke. hangat panas gitu ya. Ya, Makanya hashtag kita bikin seger. konten ini dulu gitu. Ya, cendol dawet seger. Ini lagi segernya nih, geng, beritanya. Penasaran sih ya, lu itu kan sekolahnya daring gitu ya, pas kita mau bikin Iya. video kan lu bilang daring gitu, sekolah online berarti ya. Nah itu Iya, online-nya sekolah online. ada teman-teman sekolah apa kagak ada tuh berarti itu, apa sekolahnya sendiri? Oh, kalau itu sih emang apa Bang, semenjak ada pandemi COVID ini jadi pembelajaran tuh via online Bang. Jadi semuanya tuh online. Oh ya, dia nggak masuk ke kelas, geng. Jadi pas dia naik tuh dia apa ya? Oh, Sekolahnya daring gitu. Jadi dia bisa Kopral Jono. bikin konten. Kalau yang satu kelas Ya mungkin nggak tahu lah. tahu, tapi mungkin Iya. teman-teman yang kelas lainnya belum tahu sih Bang. Soalnya Oke. emang kan aku waktu bikin video itu emang waktu pandemi. Jadi itu udah mulai daring. Oke, paham. Berarti ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu ya. Ada yang tahu, ada yang enggak, ya. Oh, tapi kenapa nggak pernah dibocorin gitu mukanya Kopral Jono gitu? Memang lu nggak kasih apa gimana tuh? Karena itu sih sebenarnya emang aku ingin apa ya Bang, untuk rasa terima kasihku sama teman-teman semua yang Iya. udah support. Jadi emang aku ingin bener-bener
Bentar John, kok jadi nyambungnya ke situ gitu loh Bang Jasnya ngomongin ini kok teman-temanmu kan tahu mukamu gitu ya, kayak aku juga tahu mukanya Kopral Jono ya. Tapi kenapa gambarnya itu nggak tersebar gitu, kayak fotonya Kopral Jononya nih, akbarnya ini nggak tersebar gitu ya. Ini pertanyaannya Just No Limit itu. Tapi kenapa jadi lain ya John? Mungkin ada salah dengar atau salah perkiraan ya. Sekarang masih belum waktunya gitu bang. Oh, oke. Tapi Oh, ya. teman di sekolah lu tahu kan? Maksudnya muka lu seperti apa gitu kan ya? Kalau teman sekolah tahu sih. Oh, oke. Terutama Iya, iya. ada yang lebih tahu soal aku sih bang. Siapa? Oh, Itu oke. bapak sama emakku sendiri. Ya iyalah. Ya, Bisa-bisanya bercanda di sini ya nggak apa-apa lah, biar gitu lebih. kan. Aduh. Boleh kok John ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih ya. Kita ke topik nih sekarang yang lagi hangat, lagi panas nih ya. Ya. Jadi sebetulnya ini gue udah nonton ya video klarifikasi lu. Nah, setara Just No Limit aja ngikutin Kopral Jono ya, dan ngikutin cerita ini, apalagi kayak aku gitu ya. Dan gue juga udah nonton videonya Om Budi ya. Oh ya, Itu yang kemarin ya, kita bahas ya. Judulnya kok jadi drama gitu. Nah, Oh, gue penasaran nih. Lu itu udah nonton belum video itu? Mungkin lu dan manajemen apakah sudah nonton apa belum gitu videonya? Kalau untuk nonton videonya tuh sudah bang. Tapi Oke. ya Tanggapannya udah. gimana nih setelah nonton? Kalau habis nonton sih emang ada beberapa poin-poin yang aku dan manajemen setuju, tapi ada juga beberapa yang berbeda gitu bang Jess. Berarti kalau misalkan kan gue nonton nih ada beberapa poin nih sebetulnya ya. Ya, ada Kalau misalkan kita beberapa lihat poin. nih udah gue catat ya di menit 055 itu dibahas katanya itu ada konten kreator yang menggunakan foto kreator lain untuk dijadikan thumbnail, untuk dijadikan meta di channelnya. Pendapat Jono dan manajemen itu gimana tuh tentang hal itu? Karena jujur gue kan juga pernah tuh melakukan hal itu gitu kan. Wah, setara Bang Jas aja tuh pernah loh. Soal itu sih, pertama saya merasa perlu minta maaf dulu ya bang. Nah, oke. Jadi sebenarnya tuh Bagus. gini bang, sebenarnya beberapa udah aku kontak. Nah, Oke. ya salahnya kami di sini adalah kami langsung pakai foto tanpa menunggu respon dari pihak bersangkutan gitu bang Jess. Oh, Berarti oke. Ya sama kayak yang aku alami untuk reaction ya. Aku kan ngereaction kan harus minta izin dulu. Aku selalu minta izin, geng. Tapi kalau memang nggak dibales, nggak mungkin aku nunggu balasan mereka kapan konten aku keluar gitu ya kan. Jadi aku langsung keluarin gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka nggak suka, mereka bisa kasih somasi ke aku gitu atau DM aku. Kalau memang mereka nggak seneng dengan konten aku, minta kontennya dihapus boleh gitu ya kan. Dan itu dialami juga sama Kopral Jono. dari pihak kalian tuh sebetulnya udah izin tapi Iya. belum direspon gitu ya. Ya, tapi oke. aku di sini sama sekali tidak menyalahkan kontak yang tidak direspon itu, Bang. Soalnya Paham. soalnya dari aku juga mengalami hal yang sama. Jadi emang sebenarnya tuh kan banyak tuh DM yang masuk juga dari teman-teman Kopral Jono. Iya. Banyak. Nggak mungkin bisa dibalasin semua gitu kan. Iya. Ya kan dari pagi sampai sore, bahkan kadang juga sampai malam bikin video gitu. Jadi mau buka sosial media tuh udah udah capek gitu. Jadi aku juga memaklumi. Tapi sekali lagi aku tetap minta maaf terkait hal itu gitu. Oke. Nah, maaf ya Bang. Dan yang mungkin yang perlu digarisbawahi terkait pengambilan foto orang lain adalah, jadi sebenarnya aku nggak ada niat satupun yang buruk untuk merugikan orang yang di dalam foto tersebut, Bang. Oke. Benar. Ya, Kopral Jono nggak mempermasalahkan tentang panutannya. konsep prank yang aku sajikan di sini adalah membuktikan soal from zero to hero, Bang. Jadi dari bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi hero gitu di gamenya gitu ya. Simpelnya mungkin gini sih Bang, istilahnya tuh kan tampilan bot itu kan zero, tampilan bot, jadi baju bot gitu. Orang suka menghina gitu ya kalau orang pakai kayak gitu ya. Nah, orang kan kalau melihat orang di titik zero tuh cenderung meremehkan atau menghina gitu kan. Benar. Pas aku ganti tampilan jadi heroes, bandel-bandel keren gitu, orang yang menghina itu pasti akan merasa malu gitu Bang. Oke. Jadi pada intinya tuh aku ingin memberi pesan bahwa jangan pernah menghina orang itu ketika keadaannya zero. Jadi
Don't Ayo judge support biar book dia bisa menjadi for hero the gitu. cover, oke? Oke, karena roda itu berputar gitu ya. Dunia berputar Roda- ya. Dunia itu berputar seperti tahu bulat ya. Wah, Hero di sini tuh disimbolkan dengan para hero di FF yang saya pakai fotonya, itu maksudnya Bang Jess. Oh, oke. Baik aku pribadi ataupun semua orang yang bermain FF tuh menganggap orang-orang yang fotonya dipakai itu adalah superhero gitu. Kami kan ada kontaknya yang bisa dihubungi setiap saat. Nah, tapi nggak pernah ada yang menghubungi untuk komplain soal itu Bang, terkait thumbnail di foto itu. ya Jadi, sebenarnya kalau thumbnail tuh yang dipermasalahkan kemarin itu juga nggak harus dipermasalahkan sih ya kan. Kalian bisa lihat juga Bang Budi itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Bang FDW juga bilang nggak apa-apa sih, asalkan jangan menjelek-jelekkan atau ada pembulian di situ atau ada ancaman di situ gitu kan. Oke. intinya ya kalau ada yang ingin memberi kritik dan saran, kami sangat terbuka lebar Bang. Oke, paham. Aku dan manajemen sangat terbuka lebar gitu. Kalau ada yang mau kritik atau kasih saran gitu ya. Iya, Bener. iya. Aku juga pernah dikontak sama CEO-nya Huit Entertainment. Orangnya ramah banget, serius. Jadi kalau misalnya ada pengen komplain atau ada apa, ini manajemennya cepat untuk nanganin ya, geng ya. Nih kalian bisa lihat di sini nih. Aku ngobrol sama CEO-nya langsung dari Kopral Jono-nya berkaitan dengan hal perkembangan channel Kopral Jono. Jadi aku tuh udah pernah dikontak juga sama manajemennya dan mereka tuh responnya luar biasa ya. Oke, berarti untuk detailnya nih ya, kan minta maafnya berarti kepada yang pernah dipakai gambarnya itu berarti ya. Iya, benar. Oke, gue juga berarti sekalian di sini gue minta maaf deh, karena jujur gue pernah melakukan juga gitu, gue pernah melakukan ya, gue pakai mukanya Om Budi itu ya. Oh iya. Aku pernah nonton sih videonya Just No Limit. Kenapa ini Just No Limit gambarnya Bang Budi gitu. Pas aku lihat rupanya pas itu Just No Limitnya lagi ngenyawer Bang Budinya pas lagi live gitu. Sampai 10 juta kalau nggak salah aku ya. Waktu itu belum izin, sampai sekarang juga belum izin sih. Jadi mohon maaf nih ya. Terus frontal gue juga pernah tuh frontal. Habis frontal Kalian dengar? kalau di game Free Fire. Setara itu Just No ada Limit aja pernah ngelakuin sniper itu, geng. Juga pernah guys ya. Oke, jadi ya sebetulnya kita melakukan hal yang sama sih ya. Sama Bang, sama juga. Oke, Ya, cuman itulah. gua bersyukur lah ya tidak terjadi seperti di video kok jadi drama gitu ya. Sebenarnya sih aku nggak mau komentar banyak soal ini sih Iya. karena itu kan memang hak masing-masing kreator untuk memilih mana yang mau dia permasalahkan, mana yang tidak gitu. Oke, paham. Tapi untuk aku pribadi sih kalau ada yang mau memakai foto Kopral Jono di thumbnail ya, di thumbnail, di thumbnail saya persilahkan dengan senang hati Bang. Saya persilahkan dengan senang hati. Oke. Karena emang kembali lagi di poin yang sebelumnya tadi, emang malah saya tuh merasa bangga gitu. Karena artinya Kalau kan, dipakai gitu ya. iya, karena Oke. artinya kan aku bisa menginspirasi orang-orang itu untuk menjadi hero gitu. Aku mau sekalian jelasin nih Bang. Sebenarnya tuh yang aku permasalahkan pada video klarifikasiku kemarin itu adalah terkait hoax atau berita palsu yang disebarkan itu Bang. Oh, itu dia. Oke, berita palsunya itu yang mana nih? Maksudnya berita palsu? Nah, jadi dia itu membuat fake DM, jadi DM palsu lalu dipublikasikan gitu. Yang bikin DM palsu itu siapa? Oke, nih part yang aku tunggu nih. Jadi ini ceritanya, kalau kalian nggak tahu masalah ini ya, drama ini, intinya, jadi ada satu oknum, kita sebut aja ya inisialnya T ya, T. Oknum T ini dia membuat konten seakan-akan Kopral Jono tuh ngeblok dia dan dia membuat satu video kalau di situ tuh ada DM-an Kopral Jono yang marah sama dia gitu ya. Makanya ini dibilang sama Kopral Jono tuh fake DM. Jadi sebenarnya tuh Kopral Jononya nggak ada nge-DM dia. Itu tuh oknum T. Kalau misalnya kalian tahu, silahkan komentar di bawah. Karena aku juga udah komentar di videonya Just No Limit, aku kasih tahu siapa. Tapi aku nggak mau kasih tahu di video ini, kalian tolongin aku ya. Komentar di bawah gitu ya, siapa orangnya gitu ya. Kemarin tuh videonya udah ada sih. Orangnya nonton atau siapa nih? Kira-kira. Kalau untuk itu Disebutin sih nggak? mungkin aku nggak bisa sebutin di sini ya Bang. Oh, oke. Ya, Nanti intinya tenar itu dia nanti. Dia YouTuber apa Nah, apa Iya, yang- YouTuber.
lebih tepatnya dia juga seorang kreator dan Oh, oke. dia Berarti konten membuat kreator ya. dia membuat DM palsu dan dipublikasikan serta disebarkan gitu. Nah, karena Oke. hal itu emang merugikan, jujur emang hal itu merugikan saya pribadi karena seolah-olah saya tuh orang yang jahat sekali gitu. Ya, itu dia yang sebenarnya aku pengen bilang ke kalian. Aku tuh ya masalahnya cuman sebiji tuh orang yang membuat Kopral Jononya murka gitu ya. Apalagi aku tuh bikin konten kemarin. Yang pertama kali aku bikin konten klarifikasi Kopral Jono itu ya, aku kan kasih tahu namanya siapa tuh di thumbnail ya. Aku langsung perjelaskan siapa yang disinggung gitu di situ. Oke, isinya memang kurang lebih kayak gimana tuh? Maksudnya jujur gua kan belum ada gambarannya nih. Oh, Kurang lebih. gambarannya. Iya, maksudnya Jadi isinya yang bikin menjelekan itu seperti apa tuh kira-kira? isinya sih ya pada intinya itu sih Bang, dia membuat DM palsu dan dipublikasikan yang di dalam DM-nya tuh yang membuat seolah-olah saya tuh yang jahat sekali gitu pokoknya. Aduh, Jono nih kok muter-muter gitu ya, Jon. Jadi Oknum T ini dia bikin seolah-olah Kopral Jono tuh ngeblok dia dan jahat gitu sama dia, ngata-ngatain dia di DM gitu ya kan. Terus kayak ngesekak dia di aduh. Semangat banget aku. Ngesekak dia di DM dan itu dijadikan konten di channelnya. Wah, itu parah sih. Itu dislike-nya banyak banget, serius. Jujur gua nggak tahu nih ya isinya apa. Tapi kalau misalkan yang gue dengar dari video dari Om Budi, nah mereka itu bilang di satu platform ya, bukan di platform YouTube tapi ini ya. Jadi di satu platform itu isinya katanya banyak banget menyebarkan tentang hoax-hoax gitu. Bener apa nggak itu berarti di sana disebarkannya? Nah, itu Bukan tentang itu sih juga Oknum T tuh kalau di juga TikTok. termasuk Bang. Jadi Oke. emang ya pokoknya hoaxnya tuh semakin kesini semakin banyak gitu Bang. Iya ya. Paham. Berarti Netizen yang bikin itu drama dari ini. DM palsu gitu ceritanya ya, berarti ya. Awalnya dari DM palsu seorang kreator yang Oke. emang hal itu emang merugikan saya. Jadi seolah-olah tuh aku yang emang jahat sekali gitu di DM-an tersebut. Emang dia bilang apa sih? Gue jujur penasaran nih. Kalau pertama sih itu ya Bang, ya sebenarnya dia tuh bilang kalau apa ya, emang kenapa Akunnya diblok. apa itu? Bentar Bang, oh iya, kenapa aku diblok dari Kan? YouTube Iya gitu kan? Bang, dari channel YouTubeku. Oh, jadi ada satu kreator yang diblok gitu ya? Ya, yang diblok. Dia berkomen, dia bertanya kenapa diblok gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ya sebenarnya tuh enggak gitu, sama sekali tidak. Dia buat-buat aja gitu, geng. Si Oknum T ini dia buat-buat aja, buat untuk kontennya doang gitu. Memang buat video apa itu DM palsu yang apalagi itu tuh dibikin di thumbnailnya Bang waktu itu. Jadi benar. Paham. Dan isi videonya juga dia menjelaskan bahwa apa salahku aku diblok sama Kopral Jono gitu dan dan Queen ya. Kemarin juga pernah juga di sama Queen juga katanya. Kopral Jono dan Queen. Aku di video dia itu difitnah gitu Kopral Jononya. Gitu. Iya. Oke, paham. Itu udah jelas ya. Tapi sebetulnya yang tadi lu bilang kalau nggak masalah dipakai fotonya sama orang lain, memang sebetulnya banyak kan ya, maksudnya kayak kreator lain reuploader lah istilahnya, bahasa itunya ya, bahasa sekarang gitu ya. Itu mereka kan sering banget pakai foto-foto orang gitu lah ya. Iya nggak sih? Aku nggak mempermasalahkan di thumbnailnya sih Bang ya. Oke, Cuma paham. yang tadi aku bilang aku nggak mempermasalahkan kalau untuk di thumbnailnya, tapi kalau di isinya juga gitu. Oh, oke. Iya kalau isinya menjelekan gitu ya. Oke. Maksudnya itu. Paham. Oke. Cuman ya menurut gua lu itu bener-bener hebat banget sih, karena dalam waktu nggak nyampe 5 bulan subscriber sekarang udah 4 juta kan, 4.600.000. ya 4.600.000 geng. Blade, itu bener-bener mungkin di Free Fire lu paling besar ya nggak sih view-nya dalam beberapa bulan ini ya. Ya, 100 juta dalam 1 bulan. bener luar biasa lebih ya. sekali sih. Nah, 1 bulan 100 juta lebih dalam 1 bulan.